Data kesehatan warga bocor. Lantas apa yang harus dilakukan warga? Bisakah warga menuntut kepada pemerintah? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan salah satu narasumber kita saat ini ada Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Selamat malam Pak Tulus. Ya, selamat malam. Dan masih bergabung bersama kami pemirsa Bang Dev Laksono, Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar. Selamat malam Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Kabar baik Bang. Saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, jika data warga dari IHEC yang platformnya Kementerian Kesehatan ini bocor, bisakah warga menuntut kepada pemerintah atau kepada penyedia platform? Dan seperti apa tuntutannya jika data-datanya yang bocor? Ya, pertama saya sangat menyesalkan dan memprotes keras adanya kebocoran data di EHAX karena ini merupakan satu bentuk ketidakhati-hatian pemerintah di dalam membuat satu instrumen tentang EHAX ini. Padahal ketika menyangkut data digital, itu berarti ada pelindungan data terhadap warganya yang seharusnya sudah diantisipasi dengan keandalan sistem yang dimilikinya, sehingga tidak mudah diretas dan tidak mudah dibocorkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini artinya ketika data EHAC ini bocor, di satu ketidakhati-hatian yang sangat merugikan masyarakat atau konsumen termasuk saya, ya, dan itu semua saya kira bentuk pelanggaran yang serius, ya, sehingga isu perlindungan data pribadi saat ini menjadi isu yang sangat penting karena era digital tidak terlepas dari masalah perlindungan data pribadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kemudian masyarakat bisa apa, tentu ya kalau masyarakat itu merasa dirugikan baik sebagai publik atau citizen atau warga negara dan juga sebagai konsumen, maka kita bisa menuntut pada pemerintah apakah dalam Kementerian Kesehatan atau pihak-pihak lainnya karena kemudian telah menjadikan data pribadi kita tersebar dan kemudian mungkin dijadikan alat-alat promosi dan lain sebagainya yang kemudian merugikan kita semua sebagai warga negara atau sebagai konsumen. Nah, itu yang saya kira yang terpenting, dan tuntutan itu agar memberikan satu kehati-hatian dan juga efek jerak bagi pemerintah agar tidak kemudian membuat satu sistem yang gampang dibocorkan atau gampang diretas oleh pihak-pihak tertentu. Karena apa? Karena ini sudah kesekian kali data publik bocor, ya. Apakah itu melalui platform digital, komersial, ya, e-commerce, ataupun juga yang terakhir data BPJS Kesehatan yang jauh lebih besar, dan sekarang adalah data EHAC. Ya. Itu yang saya kira mestinya pemerintah bisa belajar dari kasus-kasus yang terdahulu terhadap kebocoran itu, sehingga tidak mengulang kebocoran-kebocoran dari akses platform publik seperti EHAC tersebut. Perlukah warga atau pengguna IHEC ini menuliskan laporan tuntutan kepada badan-badan tertentu, mungkin ke pemerintah langsung ataupun BSSN dalam hal ini, Pak Tulus? Ya, soal itu banyak akses yang bisa digunakan, saya kira. Apakah melakukan komplain kepada pemerintah, pada Kementerian Kesehatan, dan juga kepada kementerian-kementerian teknis terkait, termasuk Kominfo misalnya, dan atau juga melakukan tuntutan seperti di dalam gugatan publik itu ada yang disebut dengan class action. Bisa saja konsumen masyarakat menginisiasi sebuah tuntutan class action pada pemerintah akibat kebocoran data ini, ya, karena tadi saya katakan ini merupakan aspek ketidakhati-hatian ketika membuat satu platform-platform yang sifatnya digital. Baik, baik. Saya ke Bang Dev kembali. Bang Dev, tadi Bang Dev katakan Ya. draft untuk RUU ini masih di Menkominfo. Sudah pernahkah dikomunikasikan, bertanya kapan akan dikembalikan ke DPR sehingga bisa langsung segera dibahas dan kita berharap bisa segera langsung disahkan, Bang Dev? Ya, kalau sudah ditanya sih sudah berapa kali ditanya deh, baik melalui media ataupun juga langsung. Kita sudah menyampaikan kekhawatiran kita dan juga melihat situasi seperti ini juga disampaikan bahwa ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, harus segera diselesaikan. Ya, semoga dalam waktu dekat ini draftnya itu sudah bisa mulai kita bahas lagi dan segala macam hal yang menghambat pembahasan ini bisa segera diselesaikan sehingga undang-undang ini bisa segera diundangkan dan juga bisa digunakan. Jika memang untuk
hal seperti ini landasan hukumnya memang masih eh, ada atau belum jelas, Bang Dev, masyarakat Ya, bisa seperti apa jika nantinya kita berdoa tidak ada korban, tapi ternyata jika nantinya bisa ada ya, korban, ya. apalagi korbannya tadi Mhm. bisa sampai ke dompet digital ataupun perbankan Ya, digital warga yang kena dampaknya. ya, ya. Ya, sekarang ini hanya bisa menggunakan undang-undang ITE ya. Itu kan juga termasuk salah satunya transaksi elektronik. Itu bila mana ada pencurian uang atau apapun, kita bisa menggunakan itu. Tapi kan itu masih sangat lemah kalau berkaitan dengan data pribadi. Nah, jadi maka urgensinya diperlunya akan undang-undang ini. Dan undang-undang ini pun juga sebenarnya harus dibarengi selaras dengan undang-undang keamanan cyber ya, atau kedaulatan cyber, karena dengan itu memberikan otorisasi ya kepada BSSN juga dan juga kepada kepolisian untuk mengusut dan mengejar dan melakukan penyidikan. Jadi ini dua undang-undang sebenarnya harus segera diselesaikan. Memang kan ada kendala di DPR ini, kita hanya bisa membahas setiap tahun itu per komisi satu undang-undang karena situasi COVID. Tapi ya itu mestinya jangan digunakan sebagai alasan karena ya satu undang-undang aja ini belum beres, apalagi kita bicara dua undang-undang. Jadi harus ada kesepahaman lah dari semua pihak untuk segera bisa menyelesaikan semua ini. Baik, saya ke Pak Tulus kembali. Pak Tulus, saat Ya. ini mungkin pemerintah sudah merekomendasikan untuk menginstal e-hack dari handphonenya, tapi saat ini ternyata memang ada aplikasi yang bahkan juga mengumpulkan data-data warga, dan kalau e-hack hanya dipakai untuk perjalanan, ini untuk masuk ke beberapa bangunan, kita harus scan barcode terlebih dahulu, peduli lindungi. Menurut Anda secara warga, apakah memang warga mengikut saja dengan aplikasi baru ini, dan adakah keraguan untuk menginstal lagi aplikasi ini karena takut jika ternyata datanya bocor kembali, Pak Tulus? Ya, pertama warga tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Karena apa? Karena ketika kita tidak menginstal e-hack atau peduli lindungi di dalam smartphone kita, kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa, dalam arti tidak bisa melakukan aktivitas, misalnya kita mau ke mall ataupun sekarang menjadi syarat perjalanan untuk angkutan umum, ya mau tidak mau. Oleh karena itu, ini satu peringatan keras dari pemerintah, bagi pemerintah agar kejadian itu tidak berulang. Ya, oleh karena itu sistem IT-nya harus diaudit dan proteksinya juga harus lebih kuat. Jangan sampai ini mengulang satu kesalahan, karena sekali lagi di dalam era seperti sekarang itu proteksi pelindungan data pribadi itu menjadi sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting terkait dengan masalah aspek digital ini. Ya, jangan sampai kemudian kasus-kasus yang besar terjadi kemudian terulang kembali tanpa adanya solusi yang komprehensif atau holistik di dalam upaya proteksi ini. Saya kira salah satu upayanya adalah memang bagaimana pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan RUU PDB, karena itu salah satu instrumen yang terpenting di dalam upaya melindungi masyarakat dari upaya kebocoran data, dan juga bagaimana mekanisme terhadap hukuman dan juga sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum terhadap perlindungan data pribadi. Baik, Pak Tulus, bagaimana nanti warga ini mungkin bisa bisa lebih percaya dengan aplikasi-aplikasi, apalagi dari masyarakat, karena memang tadi kata Pak Tulus, saat ini kita ketergantungannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu ke depannya, apakah saat ini Pak Tulus bisa mengatakan warga ini ikut saja dengan perkembangan aplikasi-aplikasi ini, atau perlu sangat teliti untuk memilih mana yang harus di-download, mana yang tidak, agar mungkin tidak campur aduk nanti datanya jika diambil data-data yang dari aplikasi lain ini tidak terisap juga oleh hacker-hacker ini, Pak Tulus? Ya, yang utama memang adalah kita harus cermat dan hati-hati dalam mendownload atau mengunduh aplikasi-aplikasi itu, terutama adalah bagaimana kita mengunduh aplikasi-aplikasi yang resmi dan pengelolanya jelas. Tetapi ketika resmi dan pengelolanya jelas pun bocor, seperti data e-hack, itu kan menjadi krisis kepercayaan, termasuk data BPJS Kesehatan misalnya. Kalau yang resmi dan kredibel saja mengalami kebocoran, apalagi data-data atau aplikasi yang berseliweran di seluruh media sosial kita, yang masyarakat kita gampang sekali melakukan Baik. unduh tersebut.
Baik, Pak Tulus, YLKI punya data nggak sih Pak Tulus, warga yang melaporkan eh, data-datanya yang hilang atau dia menjadi korban dari penipuan karena datanya yang hilang dari suatu platform, Pak Tulus? Ya, kalau sampai hilang itu data-data pengaduan yang masuk di LKI lebih banyak memang data-data pengaduan yang langsung atau tidak langsung menyangkut masalah perlindungan data pribadi, baik di sektor jasa perbankan atau jasa finansial ataupun pelayanan-pelayanan lain. Bukan soal hilang kalau di situ, dalam soal data pribadi itu, tapi data pribadi kita disalahgunakan, baik itu kepentingan komersial, promosi, ataupun kepentingan-kepentingan lain. Yang kita khawatirkan kalau kemudian data pribadi kita disalahgunakan untuk kepentingan kriminalitas atau terorisme. Nah, ini yang saya kira bentuk kehati-hatian itu adalah menjadi sangat penting. Jadi kalau kita mengunduh satu aplikasi, kita harus tahu pengelolanya ada di mana, apakah di Indonesia atau di luar negeri, atau servernya ada di mana gitu. Tapi sekali lagi, ketika data pribadi itu bocor di lembaga-lembaga resmi, lalu kita akan percaya kepada lembaga mana lagi gitu. Baik, Bang Dev, seberapa luas pembahasan RUU perlindungan data pribadi ini? Apakah tadi penipuan-penipuan dari hasil data curian ini juga akan diatur di situ atau menggunakan undang-undang lain, Bang Dev? Ya tergantung kasusnya seperti apa. Tapi ya kalau memang itu memungkinkan dikenakan pasal tersebut pasti akan dikenakan. Jadi kan itu tergantung kepada hak prerogatifnya penyidik nanti ya untuk melakukan penyidikan. Tapi kalau memang jelas-jelas dia mencuri data atau menjual data ya atau membocorkan data sudah pasti itu pasal ini bisa dikenakan. Nah, tapi apakah nanti akan ada pasal-pasal lain atau tergantung penyidiknya, prerogatifnya dia. Nah, kalau indikator yang digunakan untuk menerapkan sanksi, misalnya sanksi menutup atau sampai dengan sanksi penjara atau denda, seperti apa indikatornya, Bang Dev? Apakah banyaknya data yang bocor atau seperti apa? Ya, nggak bisa juga kita bilang data yang bocor. Ya, memang karena kan mencuri data, baik apakah cuma 1 ataupun sampai 10 juta, itu prosesnya hampir sama kan. Bahkan lebih mudah untuk mencuri data banyak sekaligus karena daripada harus mencari satu persatu. Nah, jadi sebaiknya sih kalau saya pandangan pribadi, indikatornya sih semua sama. Begitu melakukan pencurian, itu baik itu 1 ataupun 10 juta, itu di hukum nilainya tetap sama. Baik, Pak Tulus, memang saat ini untuk RUU dari perlindungan data pribadi masih dibahas oleh Komisi 1 DPR RI bersama dengan Kemenkominfo yang saat ini draftnya masih berada di Kemenkominfo. Kira-kira meskipun ini tidak secara langsung terlibat dengan konsumen di situ, kira-kira apa yang Pak Tulus ingin sampaikan kepada Bang Dev sehingga pembahasan dari RUU ini bisa segera digelar dan bisa sah seperti itu dengan segera? Ya, saya klarifikasi bahwa masalah perlindungan data pribadi itu masalah yang erat kaitannya, baik langsung atau tidak langsung dengan perlindungan konsumen. Karena saat ini konsumen itu ketika bertransaksi, baik itu untuk kepentingan public services atau komersial, itu adalah berbasis data pribadi. Ya, baik itu e-commerce, fintech, ya, BPJS dan lain sebagainya, itu adalah urusan-urusan konsumen. Sehingga memang kita menjadi sangat mendesak untuk segera punya perlindungan data pribadi di level undang-undang, ya. Dan memang kalau di e-commerce misalnya kita sudah punya PP nomor 80 tahun 2018. Tapi tentu itu tidak cukup kalau hanya level PP. Yang kita perlukan memang adalah bagaimana pemerintah dan DPR melakukan percepatan terhadap RUU PDB. Nah, ini ada apa? Kok RUU ini begitu lama sementara di era digital ekonomi saat ini seluruh transaksi adalah berbasis perlindungan data pribadi dan itu adalah masalah konsumen, masalah perlindungan konsumen dan publik secara keseluruhan. Baik, kita harapkan semoga memang Komisi 1 DPR RI bersama dengan Menkominfo ini bisa segera menyelesaikan dari RUU PDB ini sehingga kita harapkan memang saat ini digital semakin berkembang dan tadi kata Pak Tulus kita transaksi berdasarkan data-data yang kita miliki di dunia digital. Terima kasih Bang Dev Laksono dari Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar dan juga terima kasih Pak Tulus Abadi Ketua YLKI telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, tadi ada sejumlah tips
yang disampaikan oleh pakar keamanan siber CISREC yang menyatakan Anda saat ini memang tidak bisa berbuat banyak, tapi mungkin bisa mulai mencoba mengganti password atau kata sandi dari akun-akun Anda yang ada di handphone Anda sehingga mengurangi resiko untuk terjadinya penipuan. Dan Anda juga bisa mungkin mengkonfirmasi kembali jika ada hal-hal atau orang yang tidak bertanggung jawab meminta data kepada Anda untuk verifikasi. Tetap waspada pemirsa karena ini masih segera dicari solusinya sehingga data Indonesia kita, data warga kita tidak bocor. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Ingat pemirsa, tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.